sedikit kami sampaikan informasi tentang guru kita. Beliau bernama Ustadz Nurdiansyah Abu Uwais Hafizahullah, berasal dari Medan. Beliau juga merupakan pembina Ma'had Anas bin Malik dan Ma'had Ummu Sulaim di Lubuk Pakam. Kemudian beliau juga Hafizahullah merupakan dai yang pengisi kajian-kajian Islam ilmiah di berbagai daerah, terutama di daerah Sumatera Utara. Jadi hari ini beliau hadir ke Pakengon, benar-benar di tengah, baru pertama kali Ustaz ya. Jadi rugi rasanya kalau seandainya kita tidak manfaatkan waktu ini untuk kita ambil faidah dari beliau, Hafizahullah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk mengenal waktu, kami persilakan kepada Ustaz kepada Jumlah dan Masjidurah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma hifdhan wa fahman wa albasa man syaa min ahlihi aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini biiznillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai aktivitas kita sebagai seorang hamba, tentunya untuk meraih ridha Allah dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang paling teragung, kenikmatan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hidayah Allah, niscaya jiwa kita tidak akan tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hidayah dan taufik Allah, maka sangatlah berat kaki kita untuk melangkahkan ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Allah mudahkan kita untuk melakukan sebuah hal yang Allah cintai, maka berbanggalah, berbahagialah karena kita termasuk di antara orang-orang yang Allah pilih. Dan termasuk ketaatan yang paling Allah tekankan adalah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduk di majelis ilmu. Karena dengan duduk di majelis ilmu seseorang akan bertambah rasa takut kepada Allah. Karena demikianlah tujuan dari kita mengenal agama Allah, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk berkumpul bersama, dan memang ini kali pertama ana mengunjungi daerah ini, ya, ke Aceh Pakengon, yang semoga kunjungan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi, Allah limpahkan ya banyaknya kebaikan-kebaikan dari keberadaan kita bersama. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan lahirkan kita ke muka bumi ini menjadi bagian dari umat terakhir, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasa bangga yang sangat yang dirasakan oleh seorang mukmin yang dia ketahui dari nas-nas, yang dia ketahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak ungkapan Allah, karena begitu banyak ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang Allah berikan kemuliaan. Kita akan sebutkan banyak
Dalil yang mengungkapkan akan hal ini di antaranya adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan nahnul akhiruna wa nahnu sabiquna yaumal qiyamah. Baida anna kullu ummatin utiyatil kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Thumma hadha al-yawm ay yawm al-jum'ah alladhi katabahu Allah alaina hadana Allah lahu wan nasu lana fihi tab'un al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghaddin. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, baik dengan lafaznya Imam Bukhari ataupun lafaznya Imam Muslim, diceritakan ketika hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan mengatakan nahnul akhirun wa nahnu sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat terakhir, namun menjadi yang pertama di hari kiamat. Menjadi yang pertama di hari kiamat. Apa maksudnya? Menjadi yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal adalah umat yang terakhir yang Allah ciptakan. Kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat dalam lafaznya Imam Muslim, kitalah yang pertama kali nanti akan masuk surga. Kita yang pertama kali akan masuk surga, padahal kita yang diciptakan terakhir. Baida anna kullu ummatin utiyatil kitabu min qablina utinahu min ba'dihim. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci, artinya umat-umat selain umat Nabi Muhammad mendapatkan kitab suci terlebih dahulu dibandingkan dengan kita, sedangkan kita diberikan kitab setelah mereka. Tapi kita yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian hari ini, hari di mana Nabi mengatakan ungkapan ini, yaitu hari Jumat yang telah Allah tetapkan sebagai hari kebanggaan bagi umat Islam. Hari Jumat telah Allah jadikan sebagai hari bagi umat kaum muslimin, yang padahal umat-umat sebelumnya tidak memilih hari Jumat sebagai hari rayanya, tidak memilih hari Jumat menjadi hari kebanggaannya, seperti orang Yahudi memilih hari kebanggaan mereka adalah hari setelahnya, itu hari Sabtu. Sedangkan orang Nasrani memilih hari setelahnya orang Yahudi, yaitu hari Ahad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan untuk memilih satu hari menjadi hari kebanggaan bagi umat tersebut, maka orang Yahudi memilih hari Sabtu. Sebabnya kenapa? Karena pada hari Sabtu menurut mereka adalah Allah telah selesai dari menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dengan 6 hari. Dengan perbedaan pendapat ahli tafsir terkait masalah masanya. Sebagian para ulama mengatakan tafsirnya adalah 6 hari yang dimaksud 6 yaum ini. Sebagian para ulama mengatakan 6 masa itu bukan 6 hari. Tetapi pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang mengungkapkan bahwasanya 6 hari. Dengan bentuk penciptaannya adalah pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan terlebih dahulu adalah bumi selama 2 hari, tetapi tanpa ada isinya, tanpa ada bentuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit selama 2 hari. Lalu Allah Jalla wa Ala kemudian menciptakan lagi bumi sisa harinya, yaitu 2 hari, dengan mengisi apa yang ada di bumi.
Dan itu yang diungkapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi dalam hadis ini dan hadis-hadis yang setelahnya yang akan kita sebutkan. Nabi orang Yahudi memilih hari Sabtu sebab Allah telah selesai atau Allah tidak dalam kondisi menciptakan. Lalu datang orang-orang Nasrani setelah Bani Israel memilih hari Sabtu hingga diciptakannya Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka memilih hari Ahad, hari Minggu untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk umat ini memilih hari Jumat sebagai hari kebanggaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah hari mereka yang mereka menyimpang darinya Allah tunjukkan kepada kita. Artinya Nabi ingin memberikan gambaran mereka salah di dalam memilih. Mereka salah di dalam memilih hari Sabtu, mereka salah di dalam memilih hari Ahad, mereka salah di dalam memilih. Kemudian Nabi katakan Allah tunjukkan kepada kita. Artinya kita mendapatkan kemuliaan dengan menunjuk hari yang paling tepat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di antaranya karena Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang menurunkan agama ini dan mengamanahkannya kepada sosok Nabi yang memiliki kasih sayang, yang memiliki perhatian kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi dirimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dalam ayat yang mulia ini ya ikhwan wa akhwatu fillah, Allah menjelaskan kepada kita tentang akhlak Nabi yang sangat mulia, yang dia sangat menyayangi umat ini dan kita adalah umatnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang memiliki sifat kasih sayang. Di antaranya beliau merasa berat, beliau sangat susah kalau melihat penderitaan umatnya. Beliau sangat susah kalau menimpa umatnya sesuatu yang berat. Kemudian juga beliau benar-benar menginginkan adanya keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Hingga ini yang tertanam pada diri para sahabat, yang ini juga tertanam pada orang-orang saleh yang hidup pada zaman setelahnya, hatta al-an, sampai sekarang ini itu juga tertanam pada orang-orang yang tegak di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang mereka gencar untuk melakukan dakwah, yang mereka menasihati umat ini tanpa mempedulikan dirinya apakah sengsara ataukah tidak. Kita lihat para guru kita, begitu giatnya mereka berdakwah. Mereka mengesampingkan dunia. Mereka lebih memilih untuk terjun menjadi barisannya para nabi dan rasul, terkhususnya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalam perkara dakwah. Ini akhlak yang agung, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat besar. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada kita, padahal kita tidak hidup pada zaman Nabi. Kita adalah orang yang Allah ciptakan setelah Nabi kita wafat.
Tetapi Nabi memberikan kasih sayangnya kepada kita. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya seluruh nabi diberikan doa yang mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, yang Allah berikan kesempatan, yang dia berdoa dengan doa yang mustajab tersebut. Wa uridu anna wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah atau syafa'atan li ummati fil akhirah. Sedangkan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat. Nabi sayang kepada seluruh umatnya, baik umat yang hidup pada zamannya tatkala dia hidup, atau umat yang hidup pada zaman di mana beliau sudah wafat. Beliau persiapkan doa tersebut menjadi doa yang nanti akan diberikan kepada seluruh umatnya yang hidup. Ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sangat menginginkan untuk berjumpa dengan saudaranya, ikhwati. Lalu para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwatuka? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Tidak, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang hidup setelahku. Nabi cinta kepada umatnya, tidak memilih hanya pada orang yang hidup pada zamannya, yang biasanya sifat manusia. Kecintaannya itu akan ada hanya pada orang-orang yang pernah dia jumpai. Kecintaannya hanya ada pada orang-orang yang telah berbuat kebaikan pada dirinya. Dan itu ada pada para sahabat. Sedangkan kita, pernahkah kita melakukan sesuatu? Tidak pernah, karena kita tidak hidup pada zaman Nabi. Tapi Nabi mencintai kita, dan kita bersyukur, kita bangga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang mudah. Syariat yang mudah untuk dilaksanakan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Di sini bisa kita ambil faidah bahwasannya umat Nabi Muhammad adalah umat yang banyak yang akan masuk ke dalam surga. Karena Nabi menyebutkan dengan setiap umatku, kemudian memberikan pengecualian. Dan biasanya pengecualian itu adalah sesuatu yang sedikit. Illa man aba. Hingga Nabi memberikan penjelasan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku atau bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan. Kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad karena kita optimis menjadi orang yang akan masuk ke dalam surga, karena disediakan untuk umat ini banyak. Sebagaimana kalau kita serukan kepada orang di daerah Aceh, khususnya provinsi Aceh, kita katakan bahwasanya disiapkan beras secara gratis, ya, tetapi jumlahnya terbatas. Di daerah Takengon yang diadakannya, maka akan pesimis orang-orang berada di jauh sana untuk mendapatkannya, karena sedikit. Tapi Nabi katakan kullu ummati, setiap umatku. Hingga kita optimis untuk mendapatkan surga Allah. Maka kita bangga untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, muslim pada zaman ini, muslim di akhir zaman. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Barang siapa yang datang dengan kebaikan atau melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ini minimal yang Allah telah tetapkan. Aturan yang telah Allah berikan. Satu kebaikan Allah berikan pahala 10 kali lipatnya. Aturan bagi umat ini, hingga kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, yang dengan demikian berarti akan mudah bagi kita untuk menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat daripada timbangan amal keburukan. Sebabnya satu kebaikan Allah balas menjadi 10 kali lipat. Optimis kita untuk masuk ke dalam surga Allah karena Allah mudahkan untuk umat ini. Bahkan Nabi SAW memberikan sabdanya yang lain dengan pahala yang lebih daripada itu, 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tak terhingga. Optimis. Dengan bangganya kita menjadi muslim ya pada umat terakhir ini. Namun kenapa didapatkan bahwasanya penghuni surga juga banyak, penghuni neraka juga banyak? Kenapa juga penghuni neraka banyak? Padahal mudah baginya untuk mendapatkan bekal banyaknya pahala dengan ketentuan yang Allah berikan 10 kali lipat minimal. Sebabnya karena manusia khususnya di akhir zaman ini itu suka dengan menzalimi orang lain. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam hadits qudsi bahwasanya manusia memiliki 3 catatan keburukan. Yang pertama, catatan keburukan yang Allah katakan tidak akan diampuni. Itu adalah catatan keburukan yang bentuknya berbuat syirik besar kepada Allah, dan catatan keburukan yang masuk ke dalam ruang lingkup kekufuran yang mengeluarkannya dari agama Islam, maka itu tidak akan Allah ampuni. Kemudian yang kedua adalah catatan keburukan yang tidak Allah perhatikan. Artinya Allah biarkan. Kenapa? Karena sebab Allah Maha Pengampun. Asalnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, yang memberikan kasih sayang kepada para hambanya. Dan catatan keburukan yang tidak Allah perhatikan ini adalah catatan keburukan yang bentuknya kelalaian manusia di dalam melakukan hak Allah. Seperti lalai di dalam salat, lalai di dalam puasa, lalai di dalam zakat, ataupun segala macam ketaatan yang itu bentuknya hak Allah. Kenapa disebut dengan hak Allah? Ketika seorang hamba dia lalai, maka tidak ada manusia yang terzalimi, tak ada manusia yang sakit hati, tak ada manusia yang merasa kehilangan sesuatu yang dia miliki. Tapi itu lalai, bukan meninggalkan. Kalau seandainya seorang hamba dia meninggalkan salat, maka bisa menjadikan dia masuk kepada catatan keburukan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah catatan keburukan yang tak akan Allah biarkan, akan Allah tegakkan pengadilan untuknya, yaitu catatan keburukan manusia yang dia sifatnya berbuat zalim kepada orang lain. Hingga ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang atadruna mal muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku akan datang pada hari kiamat bisalatin, dengan pahala salat, wasiyamin dengan pahala puasa, wa zakatin dengan pahala zakat. Ketika Nabi katakan dia bawa dengan membawa pahala, berarti menandakan salat yang dilakukannya adalah salat yang benar, salat yang dilakukannya adalah salat yang ikhlas, sehingga dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala dikatakan bahwa saya puasanya membawa pahala puasa, berarti menandakan puasanya telah memenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah. Seharusnya pahala yang dibawa olehnya dari amal ibadah yang itu adalah amal ibadahnya penghuni
penghuni surga, itu menjadikan dia bagian dari penghuni surga. Kan seharusnya demikian. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan perkataannya, wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa qadafa hadza. Tetapi sayangnya dia juga membawa perbuatan zalimnya, mencela si fulan, mengalirkan darahnya si fulan, atau meneteskan darahnya si fulan, mengambil hartanya si Alan, dan menuduh si Alan dengan tuduhan yang dusta, yang tidak benar, yang tidak harus disematkan kepadanya. Hingga itulah yang menjadikan dia bangkrut. Ya, itulah yang menjadikan dia bangkrut. Karena hari itu tidak lagi ada yang namanya dinar dan dirham yang ketika dunia kalau kita berikan kepada orang yang kita pukul, kalau kita berikan kepada orang yang kita tuduh dengan tuduhan dusta, kalau itu kita berikan kepada orang yang kita sakiti hati dia, kalau kita berikan maka selesai masalah. Itu di dunia. Tetapi di akhirat tak lagi berlaku yang namanya dinar dan dirham, apalagi rupiah. Tak berlaku lagi. Makanya yang berlaku untuk membayarnya apa? Yang berlaku untuk membayarnya adalah pahala-pahala yang telah dibawanya sampai kepada hari kiamat kelak untuk menebusnya. Tatkala kezaliman yang telah dilakukannya sudah dibayar dengan pahala, namun masih tersisa sedangkan pahalanya sudah habis, maka giliran dosa-dosa orang yang dizaliminya ditambahkan kepada dosanya hingga menjadikan dia mungkin lebih lama lagi kalau Allah takdirkan diazab di dalam neraka. Lalu yang ketiga, maksudnya yang berikutnya, yang menjadikan kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad karena begitu mudahnya untuk mendapatkan pahala, yaitu hanya sekedar niat saja sudah Allah kasih pahala. Masya Allah. Sekedar niat saja sudah Allah kasih pahala. Seperti orang yang bertekad melakukan kebaikan dan dia sudah berusaha, baik berusahanya dengan cara dia melangkahkan kaki atau berusahanya dengan cara yang lain, namun tak berhasil, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka Allah Jalla wa'ala telah menetapkan pahala seakan-akan dia telah melakukannya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya atau Allah takdirkan dia wafat sebelum berhasil, maka dia telah ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah tertulis seakan-akan dia telah hijrah. Oleh karenanya, kalau ada niat baik untuk melakukan sesuatu, baik haji maupun umrah, maka lakukan. Seperti seseorang yang hendak haji, karena sudah terkena beban kewajiban haji, sebab dia adalah orang yang mampu. Kemudian dia daftarkan namanya di Kemenak atau pemerintah, lalu keluar nomornya, dan ternyata keberangkatnya setelah 15 tahun yang akan datang. Waktunya lama, usia tidaklah lagi muda. Ternyata Allah takdirkan wafat sebelum datang harinya. Maka Allah akan catat seakan-akan dia sudah haji. Allah berikan pahala haji kepadanya. Begitu juga orang yang hendak umrah, lalu kemudian dia menabung, dia mengetahui bahwasanya penghasilannya tidaklah akan bisa, seakan-akan dia berpikir tak akan bisa aku umrah karena penghasilanku tidaklah banyak, paling yang tersisa dalam satu hari, 2 hari hanya 5.000 dan 10.000.
Sedangkan hari ini umrah saja sampai kepada 25 juta, 26 juta, bahkan 30 juta. Kayaknya sulit untuk pergi ke sana. Tetapi dia ingat, dia tidak ingin terluputkan dari pahala. Karena toh pergi umrah juga tujuannya adalah untuk menjadikan itu bekal, menambahkan perbekalannya untuk menuju kepada Allah di hadapan Allah dengan bangga mendapatkan banyaknya pahala. Maka akhirnya dia siapkan dengan menabung, baik dengan tabungan sendiri, celengan sendiri, atau tabungan yang telah disiapkan oleh mungkin travel umrah. Akhirnya dia menabung. Allah takdirkan dia wafat sebelum datang waktunya, sebelum selesai. Maka dia mendapatkan pahala umrah. Seperti kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa, yang hendak dia hijrah. Setelah bertobat, hendak hijrah ke tempat di mana banyaknya ibadah atau banyaknya orang-orang yang melakukan ibadah dan ahli ibadah. Tapi sebelum sampai kepada tempatnya, Allah wafatkan dia. Kemudian bisa jadi orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan. Sudah dia siapkan, contoh saja misalkan infak. Sudah dia siapkan uang yang akan dia infakkan. Sudah dia tentukan tempatnya di mana dia akan salurkan. Sudah dia tentukan waktunya kapan dia akan salurkan. Ternyata dia dapatkan perkara yang lebih penting, yaitu sakitnya kerabatnya yang membutuhkan biaya. Akhirnya dia alihkan uang tersebut untuk membantu saudaranya. Apakah tekad kuat yang telah dia tanamkan pada perkara yang pertama sia-sia saja? Kita katakan tidak. Dia mendapatkan pahala dari tekad kuat yang pertama, kemudian juga mendapatkan pahala dari amalan yang kedua. Sebagaimana seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Makkah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, seandainya engkau telah berhasil melakukan kota Mekah, maka aku akan salat di Baitul Maqdis." Nazar. Kalau sudah tercapai apa yang diinginkan, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Kalau nazarnya adalah nazar ibadah, apalagi nazar yang muqayyad, nazar yang telah diikat dengan kalau, jika gitu. Lalu apakah Nabi mengatakan kepadanya, tunaikan nazarmu salat di Baitul Maqdis? Tidak, Nabi tidak katakan demikian. Nabi mengatakan, salatlah engkau di sini. Di mana? Baik, Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik dibandingkan dia sholat di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Rasulullah alihkan kepada yang lebih utama. Begitu juga seseorang yang bertekad untuk melakukan kebaikan, sudah persiapan. Namun pada waktunya untuk melakukan kebaikan, ternyata datang rasa malas. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Sehingga butuhnya kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa berlindung dari 8 perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gundah, rasa gelisah dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan juga merasa malas. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubn. Dan aku berlindung dari sifat pengecut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dari dikuasai oleh hutang atau terlilit hutang. Rasa malas datang. Apakah tekadnya itu sia-sia? Kita katakan tidak sia-sia. Para ulama di antara mereka mengatakan, orang yang telah bertekad kuat untuk melakukan sebuah kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya sebab malas yang datang dan menimpa dirinya, maka dia masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bil hasanati falam ya'malha
kutiba lahu hasanah, dalam riwayat yang lain kutiba lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang telah bertekad kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dia dicatat sebagai orang yang telah melakukan kebaikan. Dalam riwayat yang lain, kebaikan secara sempurna. Seperti orang yang mungkin habis dengar kajian tentang fadilahnya salat malam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mencari para hambanya yang sibuk di dalam mengingat kepada Allah dan dalam beribadah. Kemudian di dalamnya hadis itu Allah katakan, "Man sa'alani fa'utiyahu." La watiyahu, barang siapa yang minta kepadaku maka niscaya aku beri. Wa man istaghfarani, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, la ghafirahu, maka aku akan ampuni. Dan barang siapa yang berlindung kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Hingga akhirnya tumbuh rasa ingin salat malam. Dia pasang jam dekernya, kemudian dia sikat gigi, lalu dia berwudu sebelum tidurnya, dan dia menengadahkan tangannya di dalam berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang warid yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Setelah itu dia geletakkan tubuhnya di waktu awal malam supaya lebih cepat tidurnya dan bangun lebih awal. Tapi begitu pada malam harinya jam mulai berbunyi, mata dia buka namun terpejam kembali sebab datangnya rasa malas, tetapi dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bangga menjadi umat Islam, seorang muslim yang Allah ciptakan di akhir zaman ini, menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu kebanggaan itu apakah kita biarkan saja? Apakah dengan sederetan nas, dalil wahyu Allah yang kita sebutkan tadi menjadikan kita bangga kemudian kita diam? Maka tidak. Yang harus kita lakukan adalah beramal. Sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah dan bukti kita cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama katakan sebagai ayatul mihnah, yaitu ayat ujian bagi orang yang mengklaim bahwasanya dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka diuji. Buktikan kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan bangga melakukan sunnah Nabi. Sudahkah kita termasuk orang yang bangga melakukan sunnah Nabi? Tidak peduli dengan celaan orang lain. Penampilan kita demikian, tak peduli orang mau bilang apa. Yang penting aku bangga. Demikianlah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ketika orang Yahudi mendatang kepadanya kemudian mengatakan, apakah engkau akan melakukan semua apa yang diajar? Apakah nabimu telah mengajarkan segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai kepada jongkok ketika buang air besar? Tujuannya adalah untuk menghinakan, karena yang namanya buang air adalah sebuah sesuatu yang jorok menurut mereka, dan kita juga menganggap demikian. Sesuatu yang kayaknya tak bagus, hingga dia datang kemudian mengatakan kepada Salman Al-Farisi untuk menjatuhkan semangatnya, untuk menghinakannya. Apakah Nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai jongkok, sampai dalam masalah buang air? Kemudian dengan mengatakan, apakah Salman Al-Farisi kemudian diam, malu, takut ditertawakan? Tidak. Malah dia mengatakan, ajal, benar, betul. Bahkan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami agar tidak membelakangi dan menghadap kepada kiblat ketika buang air. Kemudian ketika buang air, ceboknya, istijmarnya dengan menggunakan 3 batu. Hingga Salman Al-Farisi menyebutkan beragam adab di dalam buang air.
saking bangganya menjadi umat Nabi Muhammad, bangganya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu apakah kita diam? Itu contoh manusia terdahulu yang dikatakan sebagai umat terbaik dari umat Nabi Muhammad. Generasi terbaik dari generasi yang Allah ciptakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Maka teman-teman semua, tidak ada jalan bagi kita kecuali ketika kita mendapatkan hadis, amalkan. Amalkan. Meskipun itu menjadi pertama kali dan terakhir kali kita mengamalkannya, yang terpenting adalah perkara yang sunnah. Kalau perkara yang wajib tentunya wajib dilaksanakan. Begitu. Kemudian dengan cara apa lagi? Yaitu dengan cara kita ketika bersikap hendaknya didasari oleh dalil. Sampai-sampai para ulama mengatakan, ini stata'ata alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali kalau ada dalilnya, maka lakukanlah. Artinya jika menggaruk kepala ada dalilnya, lakukan. Sampai seperti itu. Di dalam mewujudkan rasa bangganya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad adalah merupakan sosok yang paling semangat di dalam melakukan sunnah Nabi. Sampai suatu ketika yang kita ketahui bahwasanya zamannya adalah zaman fitnah. Zamannya adalah zaman fitnah. Fitnah yang pada itu adalah fitnah ia paham Mu'tazilah, di mana negara memaksakan kepada rakyatnya agar berakidah Mu'tazilah. Siapa saja yang mengingkarinya maka akan disiksa, dipenjara dan lain sebagainya. Dan Imam Ahmad bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tempat persembunyiannya itulah rumah-rumah murid-muridnya. Suatu ketika dia bersembunyi di dalam rumah murid yang bernama Ibrahim bin Hani rahimahumullah. Ya, dia bercerita bahwa saya Imam Ahmad ketika bersembunyi di tempatku itu hanya bersembunyi 3 hari. Lalu dia meminta kepadaku, tolong carikan tempat yang lain supaya aku bisa bersembunyi. Lalu Ibrahim bin Hani mengatakan, ya Imam Ahmad, aku tidak mengetahui tempat yang lebih aman selain daripada tempatku. Ya, aku tidak yakin kalau ada tempat yang lain. Lalu Imam Ahmad tetap mengatakan, carikan saja, aku yang bayar. Hingga akhirnya dicarikan tempatnya. Di saat tempat itu sudah dapat, kemudian Imam Ahmad hingga hendak meninggalkan Ibrahim bin Hani dengan kediamannya. Imam Ahmad mengatakan, apa yang menjadi alasannya dia hanya 3 hari di rumah Ibrahim bin Hani? Padahal aman-aman saja. Kenapa tidak diteruskan? Imam Ahmad mengatakan, ikhtafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari 3 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala safar, tatkala hijrah, beliau bersembunyi di gua selama 3 hari. Kemudian beliau berpindah. Walaysa yanbaghi an nattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil rakha wa natrukahu fi syiddah. Enggak elok, tidak layak, tidak sepantasnya kita mengikuti sunnah Nabi hanya pada ketika senang doang, hanya di saat lapang saja. Kemudian kita tinggalkan sunnah Nabi ketika dapat kesulitan. Lihat begitu semangat Imam Ahmad. Maka rasa bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad, rasa bangga kita menjadi muslim di akhir zaman ini, rasa bangga kita telah mengenal sunnah Nabi, berada di atas manhajnya salafus saleh, yang kita tahu salafus saleh yang paling terbaik adalah para sahabat, kemudian zaman setelahnya itu para tabi'in, kemudian zaman setelahnya itu para tabi'in. Maka tak ada jalan bagi kita di dalam kebanggaan kita melainkan dengan meneladani mereka dalam setiap kondisi yang kita miliki. Nggak perlu malu dengan penampilan yang ada, padahal kita berada di atas sunnah Nabi. Tak perlu malu kalau orang mencibir kita,
sebab kita berada di atas sunnah Nabi. Bangga dan banggalah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan yang bisa ana bahas ya. Kemudian ana akhiri dengan perkataan Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Banyak yang naik enggak? Sedikit. Berapa kata para ahli sejarah? 80. Sedangkan manusia di muka bumi banyak. Man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharaq. Siapa yang menaikinya maka dia selamat. Dan barang siapa yang enggan untuk menaikinya maka dia akan tenggelam. Maka jadilah banjir bandang. Dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk mengikuti Nabi Nuh untuk menaiki kepada kapalnya, bahkan sampai kepada anaknya yang tercinta. Anaknya yang tercinta. Maka dengan demikian tenggelamlah seluruh manusia di muka bumi ini kecuali yang hanya berada di atas bakaranya Nabi Nuh. Kemudian muncullah generasi atau lahirlah generasi berikutnya yang melalui siapa? Dari 80 orang di atas kapal itu tidak ada yang memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh setelah itu. Berarti kita adalah anak cucunya Nabi Nuh ya, yang juga ada anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Dari jalur itu udah masuk Isya 5 menit lagi untuk tanya jawab aja. Kalau 5 menit aja nih kalau ada yang mau bertanya ya. Ini yang bisa ana sampaikan sebagai mengambil waktu, bisa memberikan faedah kepada teman-teman semua di tempat ini. Atau mungkin ada teman-teman ada bertanya, ya 1 atau 2 pertanyaan saja kemudian selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Hanya terakhir ana berikan sebuah faedah pada teman-teman semua. Sebagaimana faidah ini ana sampaikan di beberapa tempat termasuk kemarin di Jambi. Ada nasihat yang berharga. Yang nasihat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Tidak hanya kepada para jamaah saja. Bahkan lebih mengena kepada para ustaz, kepada seorang guru, kepada para dai. Yang pertama adalah nasihat yang diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair, yang dia mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang senantiasa dianggap orang yang alim selama dia mau belajar. Fa in taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu. Dan jika dia telah meninggalkan belajar dan menyangka dirinya telah cukup dengan apa yang dia miliki, fahuwa ajhalu ma yakunu, maka dia adalah orang yang paling bodoh sejati. Sederetan tikel yang kita punya, lamanya masa belajar kita di akademik itu takkan berfaedah, tak ada manfaatnya kalau kita akhirnya meninggalkan majelis ilmu, tak lagi mau belajar. Begitu juga lamanya kita mengenal manhaj salaf, lamanya kita mengenal sunnah Nabi, namun hilang dari majelis ilmu, maka itu juga tak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ilmulah yang menjadikan kita rasa takut. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah rasa takut kepada Allah itu adalah merupakan ilmu. Oleh karenanya para ulama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling takut kepada Allah.
Sebabnya mereka selalu belajar, menambah ilmu. Semakin menambah ilmu, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nasihat yang kedua dari ungkapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kun aliman. Jadilah engkau menjadi sumbernya ilmu, artinya orang yang alim, yang menebarkan ilmu, yang ngajak orang lain kepada kebaikan. Mungkin di antara kita berkata, kayaknya susah dengan usia yang sudah tua, dengan kesibukan yang ada. Baik. Abu Darda menyebutkan lagi setelahnya, au muta'alliman. Kalau tidak menjadi orang alim, maka posisikan diri untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang rajin, penuntut ilmu yang fokus. Dia menelaah ilmu, belajar, menulisnya, menghafal dalil-dalilnya. Mungkin di antara kita juga mengatakan kayaknya susah dengan kesibukan yang ada. Kalau tidak, ada posisi yang ketiga, au mustami'an, atau jadilah seorang pendengar yang budiman. Oh, kalau ini mungkin cocok. Tanpa mencatat, tapi tetap hadir di majelis ilmu dengan mendengar. Berarti kita telah memposisikan di antara tiga yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan setelahnya, wala takunir rabi, dan jangan memposisikan menjadi yang keempat. Yang keempat apa? Yang tidak masuk kepada tiga tadi. Itu yang keempat. Fatahlaka, niscaya engkau akan binasa. Maka pantaslah rumah tangga kita terus saja ribut. Maka pantaslah masalah-masalah yang kita hadapi terus saja berdatangan tanpa ada selesainya. Maka pantaslah gundah gulana selalu menghantui diri kita karena jauhnya kita dari majelis ilmu hingga kita dibinasakan oleh urusan-urusan duniawi. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita akhiri majelis ini dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.